kepanjangan dari organisasi santri yang merupakan salah satu wadah untuk mengasah kemampuan santri, terutama dalam bidang kepemimpinan. Nah, tugas organtri ini nggak cuma melaksanakan program doang ya, tapi juga rancang event atau acara yang akan datang, misal kayak Idul Adha, Muharram. OSIS adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. OSIS dikelola oleh murid-murid yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIS. OSIS lebih bertanggung jawab seperti kegiatan di tengah semester dan kegiatan di akhir semester atau event-event tertentu. Organtri juga memiliki tim konseling yang terdiri dari 3 Ustadzah pembina, yakni Ustadzah Darwati, Ustadzah Konita, dan Ustadzah Farihah sebagai koordinator tim konseling. Pada periode ini, Organtri memiliki 22 anggota aktif, yang mana banyaknya anggota Organtri ini disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah santriwati Pondok Pesantren Al-Ihsan Baron. Organtri memiliki 7 divisi, yakni Tur Inti, Kedisiplinan, Bahasa, Peribadatan, Lingkungan Hidup, Minat Bakat, dan Humas Infokom. Kenapa sih organtri itu dibentuk? Jadi, organtri itu dibentuk sebagai sarana pengembangan kader santri yang berjiwa pemimpin, berkedaulatan Islam, bertanggung jawab, dan menjalankan syariat Islam. Saat itu, organtri sebagai wadah penampung aspirasi bagi para santri dan juga sarana pengembangan dan pembinaan bakat kader santri yang cakep dalam berorganisasi dan bermasyarakat. Gimana sih jadi pengurus itu? Ketika kita udah mutusin buat jadi pengurus organisasi tentunya OSIS, berarti secara tidak langsung kita harus siap dong untuk mengemban amanah yang diberikan selama masa periode. Karena setiap organisasi pastinya punya program kerja yang akan dilakukan dalam kepengurusan. Yang pertama, tentunya harus punya kemauan dan kemampuan. Karena saat kita berkontribusi dalamnya, kita harus mengerahkan seluruh kemampuan, pikiran, waktu demi lancarnya keorganisasian. Yang kedua, punya mental yang kuat. Kenapa harus memiliki mental yang kuat? Karena suatu organisasi butuh sosok yang bisa mengontrol emosi pribadi dan kelompok, punya kepercayaan diri yang tinggi, dan bisa jadi dongkrak dalam sebuah kelompok, bukannya hanya jadi ilalang. Juga harus bisa mengesampingkan ego personal, tentang menyerah dan mau berusaha. Yang ketiga, fleksibel dan mudah beradaptasi sesuai hukum alam. Individu yang tidak bisa beradaptasi akan punah. Nah, pernyataan ini juga berlaku dalam kepengurusan suatu organisasi. Kenapa? Karena setiap sikap dalam pengurus organisasi memengaruhi kinerja organisasi tersebut. Yang keempat, kemampuan menganalisis dalam mengambil keputusan. Pasti setiap kepengurusan akan dihadapkan pada suatu konflik permasalahan. Pengurus organisasi harus menganalisis dengan teliti dan mempertimbangkan dengan matang solusi apa yang harus diambil. Yang kelima, terampil manajemen. Gak perlu lagi diragukan, kemampuan manajemen sangat mutlak dimiliki setiap orang. Karena keterampilan manajemen merupakan skill vital. Manajemen itu kayak manajemen waktu, keuangan, agenda, prioritas, dan sebagainya. Yang keenam, memiliki skill komunikasi dan jaringan yang luas. Kalau aja seorang pengurus nggak punya skill komunikasi atau malah jadi orang yang ansos atau antisosial, hal itu bakal jadi kendala dalam mengurus organisasi. Karena seseorang yang dengan jaringan yang luas akan lebih gampang menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Dalam masa jabatan, kita jadi pengurus tentunya nggak sedikit tawa dan tangis yang kita alami, tapi hal itu malah membuat kita belajar banyak hal yang insya Allah tentunya bermanfaat buat kehidupan kita selanjutnya. Apa sih kursi loka itu? Kalau biasanya di sekolah-sekolah lain itu nyebutnya LDK atau latihan dasar kepemimpinan. Nah, jadi kursi loka atau kursus singkat loka karya itu semacam LDK. Cuman di lembaga kita ini nyebutnya kursi loka. Keren gak sih? Nah, kursi loka itu adalah sebuah pelatihan dasar tentang segala hal yang berkaitan dengan kepemimpinan. Pelatihan ini biasanya yang diberikan oleh pengurus OSIS lama kepada pengurus OSIS baru untuk diberi pembekalan agar pemahaman tentang konsep organisasi makin jelas. Apa sih tujuannya? Yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena di dalamnya kita bakal disuguhi materi kepemimpinan yang dibagi beberapa sisi, kayak sisi kepemimpinan, sisi komunikasi, sisi problem solving atau proses manajemen konflik, dan sisi dinamika kelompok. Ada juga permainan yang punya nilai kepemimpinan
Dalam serangkaian acara itu, kita bisa belajar banyak hal kayak kebersamaan, kerjasama tim, pembentukan mindset, keorganisasian, leadership, pengembangan diri, terus juga ada penguatan pendidikan, karakter, pembinaan mental, dan lainnya. Kegiatan ini tuh biasanya dilaksanain setelah pemilihan ketua OSIS. Dan setelah terbentuknya struktur kepengurusan, baru deh setelah itu ada pelantikan. Setelah kursi lokal, kita bisa banyak belajar dari serangkaian pengalaman yang terjadi, dan itu bermanfaat banget buat kita dalam memimpin organisasi di masa jabatan dan setelahnya. Namaku Fatimah Fadin Akila, kelas 12B, menjabat sebagai Ketua Organtri Masa Bakti 2019-2020. Perkenalkan, namaku Siti Nur Fadila, kelas 11 MIA 3. Jabatanku sebagai Wakil Ketua Organtri atau Wakil Ketua OSIS. Nama saya Amani Syarifah Arya, saya kelas 12B, dan saya adalah seorang sekretaris organtri. Hai, aku Sabrina Salma Rafidah, kelas 12, dan menjabat sebagai bendahara organtri. Halo teman-teman, kenalin namaku Alisa Safida dari kelas 12 sebagai Ketua Divisi Kedisiplinan. Perkenalkan, nama saya Masya Wilfisia Syairah, kelas 12 dari Divisi Kedisiplinan. Kenalin, namaku Hanifah Asdania, kelas 12, jabatan dari anggota kedisiplinan periode 2019-2020. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nalaina Aziti Maulidia, saya kelas 11. Di sini saya menjabat sebagai anggota Divisi Kedisiplinan periode 2019-2020. Buat kalian nih yang udah pada pengen tahu sebenarnya apa sih program kerja Divisi Kedisiplinan itu sendiri, di sini aku bakal membaginya menjadi beberapa poin. Poin pertama adalah program kerja tahunan. Di program kerja tahunan ini kami punya yang namanya Deklarasi Gerakan Santri Kintai. Telah dilaksanakan pada awal periode kami menjabat sebagai OSIS Organtri periode 2019-2020. Berikutnya adalah awarding akhir periode. Nantinya kita akan mengakumulasi seluruh reward atau pelanggaran yang telah diterima oleh santriwati. Kita akan pilih yang paling disiplin dalam menjalankan program kerja kedisiplinan. Poin berikutnya adalah program kerja triwulan. Kami punya yang namanya reward kamar terdisiplin. Kami memberikannya 3 bulan sekali, dan untuk berikutnya adalah program kerja bulanan. Kami punya yang namanya reward cluster disiplin. Untuk program kerja bulanan berikutnya adalah upgrading. Dilakukan tiap bulannya. Upgrading ini akan diisi oleh asatidah. Lanjut ke program kerja berikutnya adalah program kerja mingguan ya, yaitu penertiban apel dan parade senja. Tiap hari Senin ada yang namanya apel tuh. Di hari Sabtunya itu bakal ada yang namanya parade senja. Berikutnya adalah program kerja harian. Yang pertama, gerakan santri kintai. Setiap paginya itu ada ikrar dilaksanakan di depan kelas dengan tertib siapa-siapa yang terlambat, siapa-siapa yang tidak masuk sekolah. Nah, itu bakalan direkap oleh duta kedisiplinan kelas. Dari sini juga kita bisa akumulasi reward kelas terdisiplin nantinya di 1 bulanan. Nah, berikutnya yaitu daily evaluation paper. Nah, itu untuk mengevaluasi kegiatan para santri per kamarnya gitu. Dan bakal dikumpulin di hari Minggu ya. Yang kumpulin itu adalah duta kedisiplinan kamar. Seluruh program kerja kami itu sasarannya adalah seluruh santriwati Pondok Pesantren Al-Ihsan Baron, kecuali yang upgrading. Mungkin sih hanya itu yang bisa aku sampaikan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Hanifah Rahman Yasmi. Now I'm in 12th grade and I'm in charge to be the CO of the Department of Language. Ismi Nadia Ridha Atila Muhadir,
طالبة في صف الثالث ثانوي مكاني في منظمة الطالبية كعضو في قسم اللغة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Amatullah Maryam, ana min fasl al-hadi asyar wa kuntu min qism al-lughah. Hi, in here I want to introduce myself. My name is Nida Sofia Hasna. You can call me Hasna. I'm from 11th grade and in Organ 3, I'm a member of the language division. Jadi, divisi bahasa bertugas untuk merayah para santri, khususnya dalam hal berbahasa. Kalau di sini dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Juga bertugas untuk meningkatkan kemampuan berbahasa para santriwati. Nah, gimana sih caranya? Yaitu dengan membuat program kerja yang selaras dengan tujuan tadi nih guys. Nah, langsung aja ya, program kerja harian kita yang pertama, yaitu ada Tasbidul Mufrodat atau Enrich Vocabulary, yang dimana program ini bertujuan untuk memperkaya vocab dan mufrodat para santriwati. Nanti mereka akan dibagi beberapa kelompok dan ditunjuk juga coach bahasa Arab dan coach bahasa Inggris. Lalu yang kedua ada wajibatul mufrodat atau obligatory vocab. Jadi mereka akan diberikan vocab dan mufrodat wajib dalam percakapan sehari-hari. Ini bertujuan agar mereka mengaplikasikan vocab dan mufrodat yang telah diberikan. Lalu yang ketiga ada Ahsanul Kalam. Ahsanul Kalam ini bertujuan untuk mengontrol para santri dalam berbahasa yang ahsan. Jadi ketika tidak ahsan maka akan dicatat oleh pengawas bahasanya. Nah, pengawas bahasa itu dibagi lagi dari pengawas bahasa hujroh dan kelas. Lalu kita ke program mingguan. Yang pertama yaitu Language Day. Nanti akan ada Yaumul Lughah dan English Day pada hari Senin dan Kamis. Nah, program ini bertujuan agar mereka terbiasa untuk berbicara dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Yang kedua ada review, jadi mereka akan mereview vocab dan mufrodat yang telah diberikan. Lalu yang ketiga ada evaluasi penggunaan bahasa, jadi semua pelanggaran nanti akan dicatat dan diakumulasi pada hari Minggu dan akan diberikan ikop yang sesuai agar mereka tidak mengulangi lagi dan sadar akan kesalahan mereka. Lalu kita ke program bulanan. Program bulanan yang pertama yaitu adalah Muhadharah. Muhadharah ini adalah semacam event yang bertujuan untuk melatih para santriwati agar pede ketika berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris di depan khalayak umum. Juga agar mereka nih mampu mengkoordinasi sebuah event. Nanti akan digilir setiap kelasnya 1 bulan sekali untuk mengadakan event Muhadharah ini. Mereka diberi kebebasan untuk memilih tema dan konsep dari Muhadharah mereka. Namun ada beberapa hal yang wajib, yaitu MC 2 bahasa, pidato 3 bahasa, dan storytelling 2 bahasa. Program yang kedua yaitu Upgrading Coach. Upgrading Coach bertujuan untuk mengupgrade kemampuan para coach bahasa itu sendiri nih guys. Lalu ada program semester. Program semester ini ada imtihan dan examination untuk mengevaluasi pengetahuan para santriwati tentang bahasa itu sendiri. Nah, kita ke program tahunan. Program tahunan yang pertama ada Guntur atau Language Adventure, yang dimana bertujuan agar belajar bahasa yang asyik dengan outbound. Nanti mereka akan dibagi beberapa kelompok dan akan ada permainan-permainan seru dari panitia. Peruntukan hanya untuk siswi SMA Bina Insan Mandiri saja. Lalu program tahunan yang kedua ada Awarding. Awarding ini bertujuan untuk mengapresiasi mereka yang terbaik dalam penerapan bahasa. Bisa individu, kelas, ataupun hujroh. Itu sekelas tentang program kerja divisi bahasa. Perkenalkan, namaku Balkis Abid Amatullah, kelas 12 dari divisi peribadatan. Perkenalkan, namaku Nisfi Nursalsabila, kelas 12 dari divisi peribadatan. Aku Jalsa Sabila, kelas 12 dari divisi peribadatan. Di sini aku akan menjelaskan tentang program kerja divisi peribadatan periode 2019-2020, di mana program ini dibagi menjadi 4 bagian, yakni harian, mingguan, bulanan, serta tahunan. Secara garis besar, program peribadatan mencakup kegiatan ibadah kita sehari-hari. Perbedaannya hanya ini terlakukan sesuai jadwal serta dilakukan secara berjamaah atau bersama. Mulai dari program harian, yakni sholat 5 waktu secara berjamaah dan dilengkapi dengan penertiban atribut sholat yang mana harus menggunakan mukena lengkap dan berwarna putih. Ada ibadah sunnah di pagi hari, yakni sholat duha. Dilanjut di sore harinya membaca al-maksurat. Di malam harinya kegiatan dilaksanakan setelah sholat isya. Secara berturut-turut dilaksanakan rotibul hadat, tadarus, kultum, tiket musola,
dan diakhiri dengan muratal sampai pada jam tidur. Lalu ada program mingguan berupa membaca surat Al-Kahfi di hari Kamis malam, dilanjut di hari Jumatnya ada sholat tahajud dan juga infak. Infak ini nanti akan ada petugas yang berkeliling. Untuk program bulanan yakni ada hataman. Hataman ini dilakukan per kelas sesuai dengan jadwal serta upgrading atau evaluasi untuk divisi peribadatan itu sendiri ataupun RMUS. Apa itu RMUS? RMUS adalah remaja musola, di mana ini dibentuk untuk membantu divisi peribadatan dalam menertibkan ibadah santri setiap harinya. Dan terakhir adalah program tahunan, tak lain dan tak bukan adalah awarding, yang mana akan diberikan kepada kelas terpatuh terhadap program kerja organtri ataupun per divisi itu sendiri. Awarding diberikan sebagai bentuk apresiasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hai, namaku Eta Firda Talita Herawati. Aku kelas 12. Di sini aku menjabat sebagai CO Lingkungan Hidup. Saya Faratika Fatia, kelas 12, menjadi organtri di divisi Lingkungan Hidup. Salam kenal. Hai, nama saya Aisyah Rizky Komar. Saya dari kelas 11 MIPA. Di organisasi santri ini, saya menjabat sebagai divisi lingkungan hidup. Salam kenal. Tim Adiwiyata. Tim Adiwiyata ini dibentuk untuk menjaga dan merawat lingkungan secara intensif. Program kerja ini diperuntukkan kepada 2 atau 3 orang perwakilan setiap kelas. Nanti setiap 1 bulan sekali akan diadakan upgrading untuk Duta Adiwiyata. Seru kan? Tim kebersihan kamar. Tim kebersihan kamar dibentuk untuk membantu divisi lingkungan hidup dalam menjalankan prokernya. Diambil dari 1 orang perwakilan per kamar. Pengolahan P3K. Pengolahan P3K untuk santriwati yang membutuhkan pertolongan pertama ketika sakit. Nah, bagi setiap santri yang membutuhkan kotak P3K, maka harus melapor kepada divisi lingkungan hidup. Setiap 1 minggu sekali kita melakukan pengecekan ke kotak P3K. Go Green. Go Green dibentuk untuk siswa SMA Bina Insan Mandiri. Mekanismenya, setiap semester, setiap kelas dihimbau membawa beberapa macam tanaman. Earth Day, peringati Hari Bumi. Program ini diperuntukkan siswa SMA Bina Insan Mandiri. Setiap kelas wajib mengirimkan 1 delegasi untuk mengikuti lomba yang diadakan oleh divisi lingkungan hidup. Roan Sugro. Roan Sugro, program ini dibentuk santriwati Pondok Pesantren Ihsan Baron. Dilakukan setiap 2 minggu sekali pada minggu kedua. Roan Akbar, agar santri peduli terhadap lingkungan pondok. Nah, tentunya program ini diperuntukkan untuk santriwati Pondok Pesantren Ihsan Baron Nganjuk. Dan mekanismenya Roan Akbar dilakukan pada setiap minggu keempat pada hari Minggu. Lomba kebersihan kamar. Lomba ini memiliki tujuan agar santriwati Pondok Pesantren Ihsan Baron semangat dalam membersihkan kamarnya. Dilakukan pengecekan 1 bulan sekali pada minggu keempat oleh usada yang bertugas. Evaluasi kebersihan kamar dan lorong. Mekanismenya setiap pagi dan sore akan dicek oleh organtri yang bertugas. Jika ada kamar yang kotor dan lorong-lorong yang kotor, maka dengan berat kami akan memberi konsekuensi logis. Last Reward memiliki tujuan sebagai bentuk pengapresiasian pada santriwati Pondok Pesantren Ihsan Baron. Nah, program ini ditujukan kepada seluruh santriwati Pondok Pesantren Ihsan Baron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Farhana Zakia dari kelas 12. Saya menjabat sebagai Chief Officer Divisi Minat Bakat OSIS Organtri Masa Bakti 2019-2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Islami, kelas 11 dari Divisi Minat dan Bakat. Program kerja Divisi Minat Bakat 2019-2020 ada 6. Yang pertama adalah tulis menulis.
Tujuan dari program ini adalah untuk mengembangkan bakat menulis para siswi SMA Bina Yayasan Mandiri. Dalam program ini, kami memfasilitasi dan mewadahi karya dari para siswi yang memiliki minat pada bidang tulis menulis sehingga bisa tersalurkan. Yang kedua adalah pengelolaan mandiri. Tujuan dari program ini adalah untuk menemukan kreativitas para siswi juga sebagai media informasi. Dalam program ini, mading sekolah akan diisi secara bergilir setiap 2 minggu dengan tema yang telah diberikan oleh divisi minat bakat. Yang ketiga adalah penjaringan bakat siswi. Tujuan dari program ini adalah mengembangkan bakat yang dimiliki siswa SMA Bina Yayasan Mandiri dalam bidang selain tulis menulis, seperti membaca puisi, monolog, pidato, dan lainnya. Nantinya, para siswi yang memiliki bakat tersebut akan kami rekomendasikan untuk mengikuti lomba atau pengembangan di kalangan sendiri. Program yang keempat adalah broadcast. Tujuan dari program ini adalah menambah wawasan santri pada pesantren Alisan Bala. Dalam program ini, divisi minat bakat akan melakukan kajian atau podcast setiap hari Ahad pagi. Yang kelima adalah senam. Tujuan dari program ini adalah sebagai sarana refreshing dan menjaga kesehatan santri. Program ini berjalan secara kondisional, menyesuaikan waktu dan tempat. Program keenam sekaligus yang terakhir adalah awarding. Tujuan dari program ini adalah memberi penghargaan dan apresiasi bagi santri yang aktif dalam program yang diadakan oleh divisi minat bakat. Kami juga memberikan penghargaan bagi guru favorit SMA Bina Yayasan Mandiri. Demikian tadi adalah program kerja divisi minat bakat 2019-2020. 3 program kerja pertama memiliki sasaran utama siswi SMA Bina Yayasan Mandiri, dan 3 program kerja terakhir memiliki sasaran utama santri pada pesantren Alisan Bala. Hai semua, tadi kan udah nih perkenalan dari divisi-divisi yang lain. Sekarang waktunya divisi Humas Infokom. Mungkin kan dia bertanya-tanya, apa sih Humas Infokom itu, pas denger kayak apa gitu kan. Nah, jadi kepanjangannya Divisi Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi. Di sini kami anggotanya cuma berdua, nggak kayak divisi-divisi yang lain. Mungkin ada yang 4 atau ada yang 3. Nah, di sini aku, Alvanisa Alkisti, kelas 12, sebagai Ketua Divisi Humas Infokom. Dan partner aku, Halo, perkenalkan, nama saya Alfi Irfani, biasa dipanggil Alfi. Saya dari kelas 11 dan di OSIS saya menjabat sebagai anggota Divisi Humas Infokom. Divisi Humas Infokom ini secara garis besar program kerjanya itu bisa kita bagi menjadi 2. Ada yang untuk santri dan juga ada yang untuk umum. Kalau untuk santri ini kita biasanya ngadain nonton bareng dan pengelolaan mading. Nonton bareng itu diadakan setiap bulan di minggu ketiga. Nah, yang kita tonton adalah video-video Islami, ada cerita, atau juga bisa film yang dapat rekomendasi dari ustadzah. Nah, tujuannya jadi tempat refreshing gitulah buat para santriwati. Kan sekarang kayak kalau misalnya kita tuh di pondok udah nggak pegang HP, dan juga nggak pegang laptop. Kemudian juga ada pengelolaan mading. Mading ini biasanya diisi dengan artikel-artikel keilmuan, terus juga ada quotes, ada juga program kerjanya Organdri. Biasanya diupdate setiap sebulan sekali. Kalau program kerja yang untuk umum, Divisi Humas Infokom itu mengelola media sosialnya Organdri. Jadi Organdri itu punya Instagram, jadi bagi teman-teman dari SMP Bina Yayasan Mandiri atau SMA Bina Yayasan Mandiri yang belum follow Instagramnya Organdri, silahkan follow di @osismabim. Di situ kami ada upload berbagai macam event yang udah kita selenggarain. Yang paling terbaru adalah event Irsyadat atau Jihad, penutupannya sekitar nggak salah minggu lalu. Nah, jadi tugasnya dari Divisi Humas Infokom nih yang mendokumentasikan, bikin video untuk diupload di Instagram atau untuk keperluan di sekolah seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya dia mau tanya-tanya lebih lanjut tentang Divisi Humas Infokom, nah silahkan BBM langsung ke @aalkisti Instagramku, atau bisa tanya ke saya dan DM di Instagram saya @dyalfidz_. Mungkin sekian dari Divisi Humas Infokom. Terima kasih.